Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian keagamaan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, saya berikan rangkumannya ya, bahwasanya beliau tidak takut umatnya, kita semua ini, akan terjerumus ke dalam penyembahan matahari ataupun bintang ataupun bulan. Beliau tidak takut kita akan terjerumus tersebut. Kita cukup kuat. Tetapi yang beliau takutkan adalah, yang beliau khawatir adalah kita akan terjerumus ke dalam penyembahan apapun selain Allah karena ria, karena showing off, karena ingin mendapat pujian dari makhluk Allah. Ya, jadi yang Rasulullah SAW takutkan atau khawatirkan terhadap kita adalah riaknya, ya, karena kita ingin mendapatkan pujian, penghargaan atau apapun dari makhluk Allah, kita rela melakukan sesuatu. Jadi kita bukannya menyembah mataharinya tadi, bukan menyembah bintangnya tadi, bukan menyembah bulannya tadi, insya Allah akidah kita cukup kuat, tetapi karena riak, karena ingin dipuji, kita melakukannya. Ya, bukan atas dasar percaya, tapi karena atas dasar ingin mendapatkan sesuatu dari makhluk Allah. Ya, yang disebut tadi ria, berupa pujian atau berupa kepercayaan, diberikan kepercayaan sesuatu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pelajar kirimi Allah, 2 minggu yang lalu berturut-turut kita membahas 2 penyakit hati. Yang pertama, senang mendapatkan reputasi atau mengejar reputasi. Yang kedua adalah takut dikritik atau takut disalahkan. Nah, ini aplikasi 2 penyakit ini umum, ya, bukan masalah agama saja, ya, di kantor ingin dipuji, apapun itu penyakit hati, ya. Nah, 2 hal ini menjadi sangat berbahaya kalau sudah masuk ke dalam hal ibadah, kalau sudah masuk ke dalam ranah ibadah. Jadi kita melakukan ibadah karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan kepercayaan. Nah, itu yang paling berbahaya dan itulah yang disebut riya, ya. Atau dalam bahasa Inggris showing off. Ya, jadi kita inginkan sesuatu dari makhluk Allah, misalnya pujian, kepercayaan. Dengan demikian kita melakukan hal tersebut. Ya. Ada juga ria yang lebih kecil adalah kita melakukan sesuatu karena takut katakanlah dikritik, ya, karena takut tidak ngetren kita lakukan. Ya, itu juga sama. Ya, opositnya sifatnya, tapi sama-sama dalam konteks ria, walaupun kalau dalam konteks agama derajatnya lebih kecil, atau kadang kalaupun sudah dikatakanlah mau di at gunpoint, ya mungkin kita tidak apa-apa melakukan sesuatu yang dikatakanlah tidak sesuai dengan syariah demi keselamatan hidup kita, ya, tidak apa-apa, ya. Ada juga yang tidak melakukan itu, tidak apa-apa, masya Allah. Tapi kebanyakan kita lebih baik menyelamatkan hidup kita. Insya Allah kita dapat mengisi sisa hidup kita berikutnya dengan ibadah dan memohon ampun kepada Allah. Nah, itu mengenai riya, ya. Kemudian apa sih akar dari riya tersebut, ya? Apa yang menjadi penyebab riya tersebut? Tadi disebutkan, ya, penyebabnya adalah rasa tamak, menginginkan sesuatu dari makhluk Allah, baik berupa materi, ya, diberikan, oke, Anda dipercaya untuk menjadi ketua pengajian atau ketua DKM atau dana anak yatim, ya, itu kan ada perangkat atau istilahnya ada hubungannya dengan materi. Itu sungguh, ya, katakanlah ingin dipuji calon mertua, nah sama juga, ya, itu juga. Ya, kita misalnya sholat di masjid rajin, sedekah rajin di depan calon mertua, itu juga ria, ya. Nah, itu penyebabnya karena menginginkan sesuatu dari manusia, dari makhluk Allah. Itu akarnya. Kemudian bagaimana melihat
apakah kita memiliki penyakit ria. Nah, di sini ada sebuah buku yang Ivan representasikan ya. Di sini ditulis oleh Imam Maulud ya, dari Mauritania. Muhammad Maulud dari Mauritania. Menurut Imam Maulud ini ada 3 tanda-tanda dari ria. Yang pertama dan yang kedua ya, yang pertama adalah rasa malas beribadah pada saat sendiri dibandingkan pada saat bersama-sama di masjid misalnya. Yang kedua adalah kurang aktivitas beribadahnya pada saat sendiri dibandingkan pada saat bersama-sama di depan halayak. Ya, misalnya kalau di rumah nggak sholat sunat, tapi kalau di masjid sholat sunat dulu segala macam. Di rumah malas membaca Al-Quran atau kurang bacaan Al-Qurannya, tapi di masjid rajin baca Al-Quran ya di depan halayak di masjid. Nah itu salah satu tanda-tandanya. Nah ini bukan berarti kalau pada saat kita ke masjid kemudian melihat orang-orang banyak baca Quran, kemudian kita terinspirasi oleh mereka, kemudian kita membaca Al-Quran, bukan berarti itu dilarang, bukan berarti itu riya ya. Ya kalau kita menyambut baik atau terinspirasi dari kegiatan baik orang-orang yang ada di masjid itu bukan riya ya. Walaupun kita di rumah susah, tapi datang ke masjid kemudian merasa terinspirasi. Nah itu berbeda ya. Tetapi poinnya di sini adalah menjaga niat kita. Ya, kalau niat kita ini ternyata terinspirasi di masjid, insya Allah pada saat pulang ke rumah juga kita tetap melaksanakannya. Nah, insya Allah itu baik. Tapi kalau niatnya tadi itu ya ingin dipuji, nah itu dia yang riya. Ya, itu tadi 2 ya, malas atau kurang. Yang ketiga, senang mendapatkan pujian, kemudian meningkatkan ibadahnya. Misalnya membuat video kajian, kalau banyak like-nya langsung sering. Pada saat like-nya sedikit, malas. Itu tanda-tanda riya. Ya. Kalau memang ikhlas, insya Allah, mau yang banyak like, mau yang nggak ada like, tetap. Yang penting karena Allah. Ya. Ini bukan untuk menjaga popularitas atau pengen dianggap soleh atau bagaimana. Ya, tetap menjalankan menyampaikan ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Ya, jadi itu tanda-tandanya menurut Imam Maulud ini. Ya. Kemudian bagaimana mengatasi riya ini? Kalau seandainya kita mau ada ya. Banyak sebetulnya buku-buku lain yang menyebutkan yang bisa direferensi. Tapi yang pertama ya di sini yang mengenai riya tadi ya. Untuk menguranginya, pertama tadi dua penyakit yang telah kita bahas, senang dipuji, senang inspirasi. Ini secara umum ya, takut dikritik, takut disalahkan secara umum. Ini bukan hanya agama. Itu hilangkan itu rasa tersebut itu. Ya, ingat tuh, hilangkan itu 2 hal itu. Kalau sumbernya sudah ditutup di situ, ya awalnya sudah ditutup, tidak akan masuk ke ranah agama karena yang dari yang umum juga sudah tidak suka ya karena biasanya kita kalau untuk umum melakukan lama-lama jadi berani di masalah agama juga melewati batas ya jadi seolah-olah batasnya itu terhilangkan jadi itu 2 itu hilangkan itu yang pertama dan yang kedua ya kemudian yang ketiga adalah di sini hubungannya dengan tanda yang ketiga tadi. Jangan minta kepada manusia. Bukan berarti tidak boleh minta tolong ya, nanti kita kembali ke situ. Hilangkan keinginan untuk minta dari manusia ataupun rasa takut dari manusia. Nah, again ya, kita hidup di dunia, tentu kita saling menolong ya. Tapi misalnya kita perlu bantuan. Pertama, mintalah kepada Allah dengan doa ataupun sholat, baru sampaikan kepada sesama kita. Karena kalau Allah tidak mengizinkan sesama kita ini untuk menolong kita, tidak akan mungkin orang itu menolong kita. Kita perlu uang, minta dulu, doa dulu kepada Allah. Semoga ada yang menolong, sangat membutuhkan saya ini dengan uang tersebut. Semoga ada yang menolong, baru berusaha meminta pinjaman uang. Dan insya Allah
yang kita minta pinjaman tersebut terinspirasi untuk memberikan pinjaman kepada kita. Itu tadi. Jadi yang ketiga itu tadi ya, di dunia yang banyak kita harus saling menolong ini, tetap minta yang pertama itu kepada Allah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah jangan takut. Nah, ini bukan berarti kita boleh seenaknya terhadap orang, nggak usah takut, jangan, harus hati-hati ya. Jangan berbuat tidak sopan atau jangan, harus hati-hati tetap. Tapi jangan takut kepada manusia, ya, takut kepada Allah. Ya. Nah, di sini ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal ya pada Ibu Abbas kalau nggak salah. Tidak disebutkan di buku ini, tapi kalau tidak salah ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Ya. Hadisnya, singkat saya, takut atau takwa kepada Allah. Ya, ingatlah kepada Allah. Karena Allah akan melindungimu. Kemudian, ingatlah pada Allah, karena pada saat kamu ingat kepada Allah, Allah akan berada di hadapanmu. Ya. Dan jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ini dari hadisnya. Dan jika kamu perlu pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian disebutkan, jika seluruh dunia ini bersatu untuk menolongmu, tapi Allah tidak mengizinkan pertolongan itu, tidak akan ada pertolongan bagi kita. Dan sebaliknya, jika seluruh dunia bersatu untuk mencelakakan kita, tapi Allah tidak mengizinkan itu, maka tidak akan celaka kita. Ya, jadi ini isi hadisnya tadi. Jadi tetap ingat ya hadis tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa, ya, ala kulli syai'in qadir dalam Al-Quran. Beliau yang Azza wa Jalla yang maha menentukan. Ya, itu tadi how to cure it, ya, bagaimana cara menyembuhkannya. Kemudian ada practical tips ya, ini yang terakhir di kajian kita kesempatan kali ini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca surat Al-Ikhlas. Ya, apa salah satu fadilah dari surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad adalah, dari banyak ya fadilahnya atau banyak utamanya, tapi salah satunya adalah menjaga keikhlasan kita. Jadi kalau kita banyak membaca surat Al-Ikhlas, ya, insya Allah Allah akan membersihkan hati kita sehingga hati kita ikhlas melakukan sesuatu hanya karena Allah. Itu dari sisi Quran. Dari sisi hadis, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa yang disebut sayyidul istighfar, ya. Allahu la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya, ya. Itu disebut sayyid istighfar, maaf. Yaitu pemimpinnya istighfar, yang utama istighfarnya. Itu kalau membaca. Jadi kalau banyak membaca surat Al-Ikhlas, ya, ataupun sayyidul istighfar, misalnya sedang sambil jalan, sedang di train, ya, di kereta api, atau sedang di bis, atau sedang menyetir, membaca sayyidul istighfar, insya Allah hati kita menjadi ikhlas. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kajian dirahmati Allah, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.